Oke, kembali lagi kita belajar di matematika wajib. Nah, ini lanjutan dari limit fungsi aljabar. Di minggu lalu kita sudah belajar konsep limit fungsi. Nah, di sini kita akan bahas mengenai menentukan nilai limit fungsi. Nah, nanti di sini kalau di buku paket kita ada dua. Dia itu menentukannya pakai numeri, baru yang kedua pakai cara faktorisasi. Nah, yang numeri itu sama saja seperti pelajaran kita yang minggu lalu, menggunakan pendekatan dari sebelah kiri sama sebelah kanan ya, pakai tabel seperti ini. Ini dia cara numerik ya, seperti itu. Oke, nah di sini yang saya jelaskan nanti hanya untuk cara faktorisasi. Nah, ini yang akan sering digunakan kalau di ujian, baik itu di ujian nasional ataupun nanti ujian masuk perguruan tinggi negeri ya, seleksi perguruan tinggi negeri. Oke, baik, kita langsung aja ke caranya. Nah, cara faktorisasi. Nah, di sini intinya kita harus menghindari bentuk 0 per 0. Kemudian yang perlu kamu ingat cara memaktorkan ya. Cara memaktorkan pasti sudah kamu pelajari di SMP ya, cara memaktorkan aljabar. Nah, di sini saya buat contohnya yang pertama ya. Di sini ada limit x kuadrat dikurang 1 per x kurang 1. Nah, di sini tentukan limit x mendekati 1. Nah, caranya nanti di sini kamu cari faktor x kuadrat kurang 1. Nah, kalau kita masukkan x sama dengan 1 ke dalam, dia akan membentuk 0 per 0. Ini harus dihindarikan gitu ya. Jadi 1 kuadrat dikurang 1 itu 0. 1 kurang 1 itu 0, jadi dia bentuk 0 per 0. Ini nggak boleh dimasukkan. Nah, cara menghindarinya bagaimana? Dengan memfaktorkan ya. Cara memfaktorkannya kita perhatikan ya. Jadi di sini untuk faktor x kuadrat dikurang 1 caranya gini biar mudah ya. Jadi cari faktor bentuk kuadrat dari 1 ya. 1 itu kan 1 kuadrat ya kan, berarti bisa kamu buat seperti ini. Sekali kamu kurang 1, sekali nanti dia tambah 1. Nah, x kurang 1. Nah, ini yang bentuknya yang bisa dicoret karena dia sama ya, sama-sama x kurang 1, x kurang 1. Maka yang tersisa di sini limit x mendekati 1, maka yang di sini ada x tambah 1. Nah, seperti itu. Setelah itu hilangkan limitnya, masukkan x sama dengan 1 ke dalam fungsi, sehingga yang terjadi di sini x-nya diganti jadi 1, jadi 1 tambah 1. Limitnya sudah hilang karena sudah dimasukkan x-nya ya, berarti hasilnya adalah 2. Nah, inilah dia hasilnya. Nah, 1 tambah 1 sama dengan 2, seperti itu ya. Nah, mungkin bingung ya, kok bisa gini, 1 kurang, mungkin lupa kamu pelajaran SMP ya. Oke, saya jelaskan di tempat yang lain. Nah, misalkan dia begini ya. Saya buat contoh yang lain. Cara memfaktorkan bentuk yang seperti ini ya. Misalkan bentuk kuadrat yang lain, x kuadrat dikurang 4 misalnya ya. Misalkan per x kurang 2. Nah, kalau berjumpa nanti dengan limit x mendekati 2 misalnya ya, kalau kita masukkan 2 kan nanti dia bentuk 0 per 0, jadi kita faktorkan dia yang di atasnya ini yang bisa difaktorkan ya. Kalau ini kan udah bentuk sederhana, nggak bisa difaktorkan, jadi cara memfaktorkannya begini ya. Oke, cari bilangan 4 ini berapa kali berapa, jadi harus bentuk kuadrat ya. Misalkan entah 2 kuadrat kah, atau 3 kuadrat, atau 4 kuadrat gitu ya. Kalau 4 ini kan 2 kuadrat ya, berarti 2 ya, kamu ingat 2 gitu ya. Jadi nanti 2-nya ini sekali langsung buat aja x gitu ya, sekali dia dikurang 2, sekali tambah 2, itu cara gampangnya ya. Oke, di bawah x kurang 2. Nah, ini yang nanti dicoret, sehingga yang tersisa x tambah 2, seperti itu ya. Nah, kok bisa begitu? Coba kalau kita kalikan ulang ya. Misalkan x kurang 2, x tambah 2, kita kalikan x kali x kuadrat. X kali 2, 2x. Min 2 dikali x, min 2x. Min 2 kali 2, min 4.
Nah, dari sini ini kan habis 2x kurang 2x dikurang 2x habis ya. Maka yang tersisa x kuadrat kurang 4. Nah, dari situ asalnya ya. Di sini asalnya ya. Oke. 2x kurang x habis kurang 4, maka yang tersisa x kuadrat dikurang 4. Nah, seperti itu. Jadi kalau ketemu dengan bentuk-bentuk kuadrat seperti ini, kamu sudah tahu cara memfaktorkannya. Saya buat lagi soal yang lain ya. Misalkan x ya kurang 3 misalnya. Nah, ini juga bentuk 0 per 0 kan gitu ya. Jadi cara memfaktorkannya langsung ingat 9 itu kan 3 kuadrat, berarti nanti sekali kurang 3 sekali tambah 3. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Jelas ya? Oke, ini contoh yang pertama. Baik, kita lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini adalah Oke, kita lanjut untuk contoh yang kedua. Di sini ada limit x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 per x kurang 3 ya, limit x mendekati 3. Nah, di sini yang kita faktorkan bagian atas lah. Oke, cara memfaktorkannya begini biar gampang ya. Kamu lihat di sini ada minus 3. Jadi lihat bilangan yang paling belakang atau konstantanya ya, yang enggak ada x-nya atau enggak ada variabel. Nah, di sini cari berapa kali berapa, hasilnya negatif 3 ya, berarti yang ada itu kan 1 kali 3 kan gitu ya, baru mana yang positif mana yang negatif gitu ya. Oke, yang ada 1 sama 3. Nah, jadi di sini cara menentukannya mana positif mana negatif, lihat aja dia ditambahkan harus minus 2, berarti supaya dia minus 2 berarti yang negatif berarti yang ini, karena nanti minus 3 ditambah 1 hasilnya minus 2. Setelah itu dapat, kita masukkan kemari. Nah, kemari. Oke, x gitu ya. Tadi apa kita dapat? Positif 1 ya, ini positif 1 sama minus 3, karena 1 dikali minus 3 minus 3, 1 ditambah minus 3 minus 2, cocok dia. Nah, seperti itu. Oke, berarti tadi positif 1 berarti tambah 1, baru minus 3 berarti kurang 3 per x kurang 3. Nah, coret yang sama ya, berarti yang tersisa di sini adalah limit x mendekati 3 dari x tambah 1. Tinggal masukkan aja, hilang limitnya ya, masukkan x-nya sama dengan 3 tambah 1 hasilnya adalah 4. Nah, seperti itu dia. Oke ya. Oke, baik. Untuk contoh yang ketiga. Oke, kita lanjut untuk contoh yang ketiga. Di sini ada dia bentuk limit x mendekati 1, x pangkat 4 dikurang 1 per x kuadrat dikurang 1. Nah, di sini cara memfaktorkannya, karena kebetulan di sini x-nya pangkat 4 ya. Jadi biar mudahnya aja begini, x pangkat 4 itu kan sama aja dengan x kuadrat pangkat 2. Berarti dia bentuk kuadrat ya kan. 1 itu kan sama aja dengan 1 kuadrat. Berarti ini boleh pakai seperti yang nomor 1 tadi. Ya, boleh karena dia kuadrat kurang kuadrat ya. Kuadrat bentuk kuadrat bisa dibentuk seperti itu. Jadi kalau ada dia bentuk kuadrat ya, bebas seperti ini, maka boleh kamu bentuk dia jadi A kurang B, A tambah B ya. Jadi bentuk kuadratnya ini ya, akar kuadratnya ini. Oke, berarti di sini kalau dia x-nya pangkat 4 berarti itu adalah bentuk kuadrat dari x kuadrat ya. Berarti di sini tinggal buat aja dia begini, x pangkat 4 berarti dia bentuk kuadrat dari x kuadrat kan gitu ya, karena x kuadrat kali x kuadrat kan x pangkat 4 kan gitu ya. 1 berarti 1 bentuk kuadratnya itu kan 1, karena 1 kuadrat hasilnya 1, berarti dia kita tulis 1. Nah, tinggal 1 dibuat kurang, 1 dibuat tambah, ketukar nggak masalah ya, karena kan dia perkalian ya. Oke, nggak masalah dia yang mana kemana, tambah dulu di sini nggak apa-apa, atau kurang dulu di sini terserah ya, bebas ya. Nah, dari sini kan nampak terlihat sama ya atas bawah. Nah, yang sama ini
Inilah yang dihindari. Jadi dia bisa dicoret. Itu yang membuat dia 0 per 0. Maka yang tersisa limit X mendekati 1, X kuadrat ditambah 1. Berarti limit X mendekati 1. Oke, untuk yang nomor 4 ya. Nah, di sini ada bentuk limit X mendekati 2, X kurang 2 per akar X dikurang akar 2. Nah, di sini untuk limitnya itu, di sini kamu cara menentukannya boleh pakai pemaktoran ya. Terus cara memaktorkannya kalau bentuknya begini bagaimana kan gitu ya. Nah, di sini kamu perhatikan dulu. Akar X kalau dikuadratkan itu kan hasilnya X. Berarti X ini adalah bentuk dari akar X kuadrat kan begitu. Jadi boleh dibuat dia jadi bentuk kuadrat juga. Nah, jadi di sini yang akan kita jadikan di sini bentuk kuadratnya akar X. Tinggal caranya sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi di sini hanya kamu buat dia jadi akar X. Ya, akar X. Berarti kalau 2 bagaimana bentuk kuadratnya? Berarti adalah dia akar 2 kalau dikuadratkan dia kan hasilnya adalah 2. Sama juga. Berarti di sini kamu tinggal buat akar 2 seperti itu ya. Jadi sekali tambah sekali kurang per akar X dikurang akar 2. Nah, di sini ada yang sama ya. Inilah yang membuat 0 per 0 yang harus kita hindari, ini yang kita coret. Sehingga yang tersisa limit X mendekati 2 akar X ditambah akar 2. Nah, hasilnya nanti di sini adalah limitnya, masukkan ya nilai 2, berarti akar 2 ditambah akar 2 sama dengan akar 2 tambah akar 2 berarti 2 akar 2. Nah, selesai dia. Oke, seperti itu ya.